Pietenzorg. Itulah nama yang dulu digunakan untuk menyebut kota Bogor pada zaman penjajahan Belanda. Kota yang penuh kehangatan atas keberagaman budayanya yang membuat kota Bogor bagi saya menjadi kota yang bersejarah. Kota percampuran budaya antara etnis Sunda, Arab, dan juga Tionghoa. Maka pada kesempatan ini saya akan sedikit menjelajahi kisah salah satu etnisnya, yaitu etnis Tionghoa di Jalan Surya Kencana, atau yang dulunya dikenal sebagai kawasan Pecinan. Salah satu jalan tertua yang ditandai Gapura Lawang Surya Kencana yang kental nuansa etnis Tionghoa sebagai titik mula kehidupan komunitas Cina di jalan perniagaan ini yang sekarang juga terkenal menjadi jalan kuliner. Berbagai macam makanan seperti otak-otak, laksa, asinan, dan lain-lain hingga yang paling khasnya yaitu lumpia basah dijual di sini sejak berpuluh-puluh tahun lamanya, yang mana lumpia basah adalah makanan yang akan menjadi fokus kuliner budaya saya kali ini. Saya berkesempatan mengunjungi dua kedai lumpia basah yang terkenal di Bogor, yang merupakan usaha turun-temurun sejak kehidupan etnis Tionghoa berkembang di sini, yakni tepat di depan kedai Ngoh yang khas Bogor Gang Aut, terdapat salah satu gerobak hijau yang melegenda menjual lumpia basah sejak 1972, yang dimiliki oleh keluarga Ko Ernest, dinamakan lumpia basah Gang Aut. Ko Ernest kini menjadi generasi ketiga dari awal buyutnya memulai usaha lumpia basah. Namun, sayangnya ketika saya datang ke sana, Ko Ernest sedang tidak ada, melainkan yang saya temui adalah adik kandung Ko Ernest sendiri. Dan kami berbincang sedikit mengenai bagaimana lumpia basah sangat diminati oleh masyarakat Bogor. Karena dari rasanya kali ya, sama bahan dasarnya juga kayaknya unik gitu, dan buah sayur-sayuran yang sehat gitu. Beralih ke kedai lumpia basah kedua milik keluarga Ko Ari yang lebih dikenal dengan sebutan lumpia basah Ko Alok, yang masih satu rumpun keluarga dengan beliau. Di sini saya bisa lebih memahami asal-usul dan kisah awal budaya dari makanan yang memiliki rasa unik dan nikmat, berisikan cacahan bengkuang, tauge, tahu, ebi giling, dan juga telur, lalu dibalut dengan kulit lumpia dan dibungkus dengan daun pisang seharga 15.000 per porsi ini. Tidak lupa juga cara masaknya yang sangat tradisional yang harus menggunakan arang. Nama saya Hari, biasa dibilang Ko Ari ya. Ya, kalau kita punya penjual lumpia basah Jalan Surya Kencana, generasi keempatnya. Kalau dari silsilah keluarga menjalankan lumpia basah dari tahun 68 ya, 68 ya sekitar berapa tahun itu, udah lama juga sih. Kalau saya pribadi sih baru ya, baru juga 5 tahun. Nah, kalau dulu yang pertama pencetus lumpia basah Bogor. Di Bogor. Bogor ya. Sebenarnya lumpia basah tuh nggak ada. Sebenarnya lumpia basah nggak ada. Yang ada tuh lumpianya aja. Nah, kalau dari lumpianya aja, memang buyut saya kan pertama dia lahirnya di Semarang. Nah, pertama Semarang. Dia tahu lumpia. Nah, dia pindah ke Bogor, dibawa sama apa namanya tuh ya orang tuanya, pindah ke Bogor, nikah sama orang Bogor. Gimana caranya gitu bikin lumpia basah lumpia di Bogor. Nah, orang-orang Bogor itu kan sama ininya orang Sunda lah, kebanyakan orang Sunda kayak gitu kan. Dia kan nggak suka kalau rebung. Nah, rebung kan nggak suka, soalnya kan rebung suka ada baunya kayak gitu. Makanya di Bogor sendiri kita pakainya bengkuang, jadi ganti rebung tuh bengkuang. Sama ada serat, cuman dia nggak mengandung bau kayak gitu. Nah, dibilang lumpia basah, yang pertama mungkin ya dari kulitnya sendiri kita punya nggak digoreng. Kan ada tuh lumpia kering, lumpia basah. Nah, lumpia goreng itu yang lumpia kering itu yang digoreng kayak gitu. Ya, untuk
lumpianya, jadi kalau lumpia basah tuh nggak usah digoreng lagi. Jadi kita punya langsung sajiin. Jadi yang dibikin tuh cuma isiannya aja. Nah, kayak gitu untuk lumpianya. Jadi sebetulnya lumpia basah ini kreasinya keluarga Bapak di sini gitu ya? Iya, jadi dari atasnya termasuk keturunan dari satu keluarga lah, intinya kayak gitu. Dari asli Semarang itu gitu ya, pindah Iya, ke sini. iya betul. Kalau dari lumpianya sendiri itu Semarang. Kalau udah jadi lumpia basah itu Bogor, kayak gitu. Jadi pertama kali khas lumpia basah itu di Bogor gitu ya Pak ya? Iya, iya. Kalau dari masaknya sendiri, kenapa alasan pakai arang? Ya mungkin kalau dari masakan udah pada tahu ya semua. Kalau pakai arang itu yang pertama apinya diam. Nah, yang kedua mungkin ada khas alaminya. Jadi dia ada ngaruh ke rasa. Terus dari wanginya juga beda kan kayak gitu. Terus selain itu kalau kita pakai arang, masaknya juga tahan kayak gitu ya. Jadi si makanan tuh bisa lah sampai malam, buat besok pun masih bisa. Oh, lebih tahan lama Asalkan ya? asalkan masaknya baik, benar, pasti bisa lah kalau kita punya ya. Nah, terus kalau peninggalan ya paling apa ya? Kita mah yang disediain tuh dari dulu sampai sekarang yang ada cuma satu, kendi itu aja. Kalau dari penggorengan ya mungkin kita masih pakai arang, jadi dia nempel ya. Kalau kuali itu cepet bolong, itu pasti ganti lagi. Kalau apa-apa barang ya mungkin itu sih tinggal kendi aja ya kamu. Kendi ya? Kendi ya. Kendi itu tempat minyak. Oh, buat minyak yang itu? Iya betul. Sendiri. Kalau dari lumpia basah sebenarnya ini tuh bukan makanan bukan makanan orang-orang kayak istilahnya orang Sunda kan kayak gitu ya. Iya. Jadi ini tuh makanan-makanan Chinese sebenarnya. Oh ini ya? Makanan Chinese ya, Chinese food lah bisa dibilang kayak gitu. Soalnya kalau dulu banget itu lumpia masak gak pakai minyak biasa, udah pasti pakai minyak babi. Kalau dulu ya, sebelum masuk ke Bogor, itu masih di Semarang, itu masaknya pakai minyak babi. Nah, kalau di Bogor mayoritas dia kan istilahnya orangnya orang Muslim. Jadi kita direvisi lagi kan kayak gitu. Sekarang udah pakai minyak biasa kayak kemasan gitulah kayak gitu. Ya gitu aja sih paling juga. Makanya sekarang ditambahin juga dia masih ada logo halal gitu ya, Nah, buat itu meyakinkan juga iya, orang gitu ya. apalagi kan daerah sini, daerah Surya Kencana itu kan khas kawasan pecinannya ya, pecinan Bogornya pecinan. ya. Nah, jadi orang tuh pada ragu kan kayak gitu. Ini tuh makanan apa, halal apa enggak, baik apa enggak kan kayak gitu ya. Makanya kita tuh sediain halal kayak gitulah. Dari hidangan lumpia basah, saya dapat belajar bagaimana makanan bisa menjadi saksi meleburnya satu budaya dengan budaya lain. Dalam hal ini yaitu antara etnis Sunda dan etnis Tionghoa. Berkat kreasi dari Buyut Koari yang awalnya lumpia dari Semarang bisa menjadi kuliner lumpia basah khas Bogor. Yang mungkin tidak banyak orang tahu bahwa sebetulnya lumpia basah termasuk Chinese food dari etnis Tionghoa yang kini sudah diakui sebagai makanan pemersatu budaya di kota Bogor.